Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Bertemu kembali kita di Cafe Sema Adonai pada hari Minggu, yaitu tanggal 28 Mei 2023. Pada hari ini acara kita bertema adalah Aku selalu ada untukmu. Wah, keren banget ya. Itulah perkataan Yesus buat kita ya. Jadi kita jangan takut karena Tuhan itu selalu ada buat kita. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa. Saya minta kesediaannya Pak Kemiri. Monitor Pak Kemiri. Ya, Ya, kita udah. baik. Bapa di surga, kami bersyukur kau pada siang hari ini boleh berkumpul di ruang Zoom Sema Adonai dalam diskusi santai KP Sidonai yang akan dibawakan oleh Ibu Ana, dan berkati ke semua yang ada di sini Tuhan. Biar kami tahu bahwa Yesus Kristus hadir di setiap persoalan hidup kami. Biarlah diskusi santai boleh menguatkan satu sama lain, menginspirasi teman-teman kami. Engkau urapi juga semua tim, termasuk peralatan IT apa semua. Segala kuasa kegelap kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak surga. Kamu acaranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemiri. Baik, pada hari ini acara kita ini Cafe Sema Adonai itu disiarkan oleh beberapa channel, yaitu Sema Adonai, Ferdinand Warhana, Pendalaman Alkitab, Uti Watimena, Garnet Sidan, Agus Kurnia, Antara Channel, King Alexander, dan Ana Chandra Channel. Terima kasih buat channel-channel yang sudah menyiarkan acara kita ini. Dan saya percaya setiap yang mendengarkan atau melihat ini, acara kita akan terberkati. Baik, kita diskusi bareng ya. Shalom Pak Samaria. Sapa-sapa dulu ini kita. Shalom Pak Salam, Samaria. salam, mana? Salam, Bapak-Bapak yang Iya. lain yang ada di room. Salam, selamat siang. Damai sejahtera buat kita. Dilanjut, Nana. Iya Pak. Kita ya shalom juga Pak Kemiri dan Pak Antara. Semuanya ya shalom. Pada hari ini tema kita yaitu aku selalu ada untukmu. Nah, itu kata Yesus seperti yang ada di Ibrani. Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, amin, luar biasa. Jadi dari ayat ini sudah jelas ya Pak Samaria, bahwa Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dipikir, apa sih yang membuat kita itu jauh dari Tuhan? Padahal Tuhan itu selalu ada buat kita, tuh kan? Cuman apa karena kita kurang sabar, atau karena kita ini orangnya, maksudnya karena kita ini manusia yang pengen instan gitu ya. Jadi kalau minta apa-apa sama Tuhan, selalu Tuhan, saya butuh sesuatu, terus langsung Tuhan kasih. Kalau belum dikasih, kita larinya ke tempat orang lain gitu. Seperti ya contoh-contoh kayak ke dukun atau kemana gitu kan. Nah itu, bagaimana itu Pak Samaria kalau kayak gitu? Itu kan apa karena kita kurang sabar gitu ya kalau misalkan kita, butuh Tuhan tapi, nggak sabaran gitu ya? Gimana Pak Samaria? Oh ya, ya bisa nggak sabaran. Dan, tapi pada prinsipnya kan kita harus berpindah ya, berpindah dari manusia lama menjadi manusia baru.
dilakukan, Amin. perlu proses, ya. Betul. Nah, dalam proses itu seringkali kita memerlukan kehadiran Allah karena satu ya kita sendiri kan sebenarnya penuh keterbatasan. Buktinya kita ini kan manusia ini kan peserta yang kalah perang awalnya kan. Itu membuktikan Iya. kita itu kan nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi eh, banyak juga anak-anak Tuhan, apalagi yang di luar Tuhan merasa bahwa dia punya kekuatan. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan ya, terkutuklah orang yang meninggalkan ya. Jadi kenapa? Ya karena kita tidak akan mungkin mampu. Kita pasti kembali ke posisi semula. Posisi semula itu kita menjadi tertawan lagi, kita menjadi yang kalah lagi, kita menjadi budak lagi. Kita mau, ya kita harus kita pertolongan setiap waktu. Mungkin salah satunya seperti Mbak Ana tadi bilang, sering tidak sabar ya, sering tidak sabar, pengen dulu, pengen instan, dan kurang memahami bahwa sebenarnya bisa aja. Allah itu kan maha kuasa, bisa aja dengan seketika kita itu dipindahkan, tapi Allah tidak mungkin melanggar kebenaran. Ya. Dia tidak mau, dia lebih menyukai kita itu melewati ini semua sebagai pemenang. Untuk itu kita harus melewati berbagai proses. Dan untuk proses ini kita harus tetap tahu bahwa Allah, ya seperti temanya, tema kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, apa kaitannya dengan misalnya hari ini yang diperingatin ya, Pentakosta. Jadi Iya, ketika betul. Yesus itu ada bersama kita, benar dia itu adalah Maha Kuasa Allah ya. Tapi Iya. dengan tubuh yang ada sama dia, dia belum omnipresent. Misalnya dia ada di Galilea ya, orang yang di Yerusalem ya, orang yang di Puncak Wijaya atau di tempat Mbak Ana di Hong Kong ini tidak ada bersama dia. Maka ketika dia tadi ya ke surga dan roh yang diutus itu omnipresent. Jadi dia ada di semua tempat anak, semua keberadaan anak. Dia memenuhi setiap gereja baik yang memang sudah dibangunnya, yang dibangunnya katanya dalam 3 hari. Setelah dia Iya. mengalahkan maut, dia Mm. sebenarnya sedang membangun yang dia katakan, runtuhlah ini, baik ini aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Jadi waktu dia turun kala maut itu sebenarnya salah satu prosesnya itu adalah membangun bait Allah kembali. Dan bait Allah itu kita. Sehingga Roh Kudus itu punya tempat. Dia tidak punya tempat cuma di Bethlehem ketika zaman perjanjian lama, tapi dengan zaman sekarang ini dia ada di setiap hati, di setiap hidup anak-anaknya yang selalu berserah pada. Jadi amin, dia selalu ada untuk kita. Dia ada di siang hari, di malam hari, di sore hari kita, di setiap dan di sepanjang waktu kita dia ada. Saya pikir itu yang bisa saya pahami, Mbak Ana ditanggapi ya, I- banyak yang mungkin perlu Iya. dikoreksi, Bapak-Bapak. Ya, silakan Iya. dilanjut, Mbak Ana. Iya, Pak. Jadi artinya apa, Tuhan tuh di setiap detik gitu ya, Pak. Istilahnya selalu ada buat kita. Nah, ini ada juga ayat nih. Di Yosua 1 ayat 9. Ini teguran buat kita ya dari Tuhan. Katanya kan gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, amin. Luar biasa banget ini ayatnya. Jadi artinya kita itu jangan berpikir eh, Tuhan tuh tidak ada di mana-mana, gitu ya. Kadang kita ya saya juga pernah sih merasa sepertinya Tuhan tuh meninggalkan saya. Padahal kan enggak gitu ya.
Mana pernah sih Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita ya mungkin ya meninggalkan Tuhan karena kecewa apa gitu. Wah, rasanya kayak apa, beban itu berat banget. Padahal Yesus kan bilang, "Kuk yang kuberi," apa itu ya, Pak, ya? Saya lupa itu. Yang Tuhan ringan, "Kuk yang kuberi ringan," gitu ya. Tapi Ya, kita merasanya seperti berat. Aduh, benar-benar. Iya, ya, dilanjut. iya. Ini Pak Kemiri mau ikut diskusi atau bagaimana ini? Diskusi siang hari, Pak Kemiri? Saya Boleh. monitor aja. Iya iya, nggak apa-apa, ini kita diskusi santai-santai. Kan ini kita di kafe Sema Adonai, jadi kita ngobrol santai. Nah, saya pernah sih itu, ada teman ya, dia itu merasa seperti Tuhan itu meninggalkan dia. Jadi, eee, saya nggak tahu ya kenapa dia sampai mengatakan begitu, karena, menurut saya, kalau memang Tuhan meninggalkan dia, kan nggak mungkin, apa namanya, dia masih dikasih kehidupan sampai hari ini. Kalau itu sih kata saya menurut saya ya kan gitu. Karena gini, dia itu kecewanya itu dia bilang Tuhan meninggalkan dia itu karena apa yang dia inginkan itu, harus terjadi gitu loh. Harusnya kan kita, eee, apa, sadar Tuhan ya, tetapi ya kita nggak bisa ngomong juga sih, kan banyak orang ya yang, selalu punya pemikiran yang beda-beda gitu ya. Dan, bagaimana nih Pak Samaria kalau misalkan ya, okelah dia nggak belajar ya, nggak ikut belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau misalkan dia baca Alkitab aja gitu ya, dan dia nggak tahu, apa namanya, pemahamannya gitu, makna dari ayat yang dia baca, apakah dia bisa dapat gitu loh Pak Samaria. Karena, dia sih teman saya itu sempat bilang, "Saya baca Alkitab tapi saya, apa, seperti saya itu, ditinggalkan Tuhan." Wah ini sih kayaknya salah banget ya kalau ngomong kayak gitu ya. Karena kan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita ya yang meninggalkan Tuhan. Aduh aduh, gimana ini Pak Samaria? Ya. Eh, Waduh, saya ini kepala ya dengan perbatasan ya. Iya Yang pertama harus kita pahami bahwa Tuhan itu memiliki kebutuhan kita. Dia bertanggung jawab, bukan keinginan kita. Makanya ada firman yang mengatakan ketika kita meminta dan berdoa untuk memuaskan keinginan kita, itu tidak akan dijawab. iya, Jadi betul, kata kuncinya ya di situ. Waktu kita berdoa itu motivasinya apa? Aturan dasarnya bahwa Tuhan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, itu ketentuan dasar itu yang harus jadi acuan. iya Habis itu betul. kita mulai periksa waktu kita berdoa, motivasi kita itu apakah kita berdoa untuk keinginan kita? Belum lagi nanti mungkin kita lihat apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Apakah itu menjadi berkat buat orang di sekitar kita atau malah jadi batu sandungan, kan banyak ya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi saya pikir itu. Terus yang kedua, apakah orang yang saya punya keyakinan begini, setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, itu Tuhan pasti akan jawab. Ya. Dia mungkin belum pernah belum pernah belajar Alkitab atau belum pernah ini belum pernah dia ketemu dengan orang yang membimbing. Ya.
Saya punya berapa pengetahuan, eh, ada dan banyak sekali ya. Cuman yang saya dengar itu ada berapa orang, tapi saya yakin banyak orang itu mengenal Kristus itu bukan karena ada yang datang mengenalkan kepada dia, walaupun ada firman yang mengatakan bagaimana mereka tahu kalau tidak ada yang datang memberi kabar kepada mereka gitu ya. Nah, tapi kita juga ingat ada juga firman mengatakan kalau manusia itu tidak mau, ya Allah bisa membuat batu-batu apa saja untuk menjadi laskarnya. Nah, saya pernah ketemu ada hamba Tuhan yang dia berkata dia kenal Kristus itu dari kuda. Bukan, dia kenal Kristus dari kuda. Dia diselamatkan itu ketika seakan-akan kuda itu yang memberikan pengertian kepada dia. Itu kan aneh gitu ya, dan banyak kita dengar ya ada orang yang mengenal Kristus itu dia bukan karena ini, bukan karena ada yang menjelaskan atau ya, tapi itu dalam tanda petik ya, karena kita tahu ada firman mengatakan kita ini diutus ya, memang Tuhan mau kita ini melakukan itu, tapi seandainya tidak pun Tuhan sudah bilang batu pun bisa dia pakai. Ada sana kan kira-kira. Nah, terus tadi Mbak Ana bilang asal dia mau baca, ya asal dia mau baca. Bahkan saya berani bilang asal dia punya kerinduan ingin mendapatkan kebenaran, untuk mencari kebenaran itu Tuhan akan bikin caranya ya. Karena ada firman juga yang mengatakan bahwa sekarang itu kebenaran itu firman itu sudah ditulis di loh-loh hati, bukan lagi di loh batu. Dan Iya. bagaimana kita bisa memahami di mulut bayi-bayi, Allah sudah meletakkan pujian. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba orang yang kita tahu dia belum mengenal Allah seperti yang kita pahami, ya, tapi mulut dia penuh dengan pujian dan pengagungan terhadap Allah. Karena memang sudah difirmankan demikian. Jadi kalau buat saya sih, dianya yang mempersulit diri. Dianya yang mengatakan apa ini Allah itu mengecewakan. Dia, tapi yang pasti Allah tidak pernah mengecewakan. Jadi banyak Amin. hal-hal yang perlu kita periksa sebelum kita mengambil penilaian tentang Allah yang agung. Ya, kata kuncinya kita sama sekali tidak mungkin mampu menilai Allah yang agung dengan kemampuan kita yang segede upil gitu. Ya, nah, itu aja. Mbak Ana, monggo dilanjut. Saya sambil Iya. ngupas bawang. Tuhan Yesus berkati. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja Pak. Ini ada Pak Stefanus. Shalom Pak Stefanus. Ya, salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari Minggu. Baik dan luar biasa. Aduh, amin, amin. Nah, ini temanya bagus nih. Aku selalu ada untukmu. Keren kan? Wah, Itu kata sip. Yesus loh. Ya kan? Iya. Nah, di sini ada ayat nih. Kata Tuhan begini di Ulangan 31 ayat 6 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, tadi kan saya bahas sama Pak Samaria tuh. Iya. Teman saya tuh merasa Tuhan itu meninggalkan. Padahal ini jelas ayatnya Tuhan bilang tidak akan meninggalkan engkau, selalu menyertai. Nah, kalau menurut sampean itu Tuhan meninggalkan kita nggak? Kalau dari pengertian saya, Tuhan itu enggak pernah sih meninggalkan anaknya. Amin. Jauh dari kita aja loh enggak pernah. Tuhan itu selalu ada.
betul, betul. Ah, Tapi ya. kita yang suka meninggalkan Tuhan. Nah, itu ya. Kitalah yang Hmm, seringkali meninggalkan. hmm. Untung aja Tuhan itu banyak kasih, nggak pernah meninggal kita. Dan Tuhan nggak pernah bilang, kamu loh yang meninggalkan aku, bukan Ya, aku. nggak Enggak. pernah. Nggak pernah. Hmm. Nah, Karena manusianya itu kadang-kadang yang sering protes, aduh Tuhan ini gimana, aku begini, nggak, seolah-olah nggak didengar Tuhan ini. Pada Tuhan Tuhan itu loh nggak pernah, ya kita itu nggak pernah. hmm. Tapi Manusianya itu yang nggak tahu dirinya. betul sekali. Tapi jangan-jangan pengalaman kali ini. Ya bisa jadi. No, kenapa bisa jadi? Ah, nah ini pernah meninggalkan Tuhan, tapi kok ditanya malah bilangnya bisa jadi. Perhatikan pengalaman. Gak apa-apa, ayo ceritakan bagaimana pengalaman sampean saat meninggalkan Tuhan. Tapi pasti itu ada itu, ya kan? Kan gini, contoh aja ya. Saya sendiri gitu. Saya pernah kok pergi ke dukun, jujur aja. Saya Iya. kenapa pergi ke dukun itu karena saya merasa kok cari kerjaan susah ya gitu. Nah, padahal Tuhan itu kan nggak mungkin toh nggak kasih kita kerjaan, gitu loh. Iya. Asal kita mengandalkan dan sabar itu kan pasti ya harus gitu. Tapi karena saya nggak sabar, saya ini orangnya apa ya? Jujur aja pengen instan gitu ya, pengen cepat gitu. Nah, di saat saya lagi butuh kerjaan karena kelamaan akhirnya saya datanglah ke tempat saudara saya yang dukun itu. Saya tanya sama dia, "Saya cepat dapat kerjaan apa enggak?" Kata saudara saya, "Ya coba saya ini dulu," katanya. Tapi saya setelah pergi dari dukun itu saya merasa bersalah. Saya pikir, "Duh kenapa gue ngandalin manusia," gitu kan. Terus tapi saya nggak simpan sih, itu Ajinomotonya nggak saya simpan, tapi saya taruh gitu aja. Nah itu saya pengalaman saya gitu. Nah, gimana kalau dengan sampean sendiri? Ada nggak pengalaman meninggalkan Tuhan gitu, bukan Tuhan yang meninggalkan? Nah, Iya, kalau dulu sih saya pernah juga sih, tapi hal itu saya tentang yang namanya masih muda ya. Lebih muda saya udah oh kenal pernah muda Tuhan. toh? Iya, saya pernah waktu saya masih muda itu. Ya, Aduh ya, muda ya. itu ini gara-gara cewek itu waktu itu. Waduh. Ini cerita aja ya. Hmm. Waktu itu saya jujur saya suka bermain-main dengan yang namanya Mbah Dukun itu kan. Waduh. Ada Heeh, lagunya tuh kan. iya. Ada Mbak Dukun. Nah, Iya betul. ternyata bener juga. Iya, Ini monggo-monggo dilanjut. ini kan waktu itu biasa sih kalau cewek itu lagi nggak suka sama cowok, ceweknya itu kayak sinis gitu sikapnya ke saya waktu itu. Jangan seperti itulah saya ini loh. Kalau nggak bisa ambil dengan caraku sendiri, ya Hmm. ini ada cara yang lain supaya kamu dapat, saya Supaya dapat dapat kamu. kamu gitu ya. Hmm. Waktu itu, ya benar itu Kak. Ternyata kalau sama-sama anak Tuhan, apalagi orang itu setia banget sama Tuhan, nggak bisa dukun yang model kayak apa itu istilahnya melet dia itu nggak bisa. Waktu itu saya ngomong sama Mbah Dukun itu, Mbah, saya penasaran dengan orang ini ya, anak ini ya. Eh, Kenapa dia nggak bisa istilah dipelet gitu kan? Gampang itu loh. Iya Mbah, saya jujur aja, saya kepingin dia itu dekat sama saya gitu aja. Hmm. Gampang. Ternyata
saya serahkan itu ke Mbak Dukun itu. Tidak bisa Mbak Dukun. Katanya begini waktu itu. Iya, memang sama-sama pemudanya ya. Pemuda orang Kristen sama pemuda bukan Kristen itu mudahan pemuda yang tidak Kristen. Kalau pemuda Kristen itu sulit memang. Nah, seperti itu cerita. Memang benar. Orang Kristen itu kalau dia sungguh-sungguh mendekat dirinya kepada Tuhan, tidak bisa itu yang namanya pelet Pelet itu. apa didukun gitu ya. Nggak dukun itu tidak bisa itu. Memang benar itu. Aku pernah itu Pak alaminya seperti itu. Jadi uh, jangan main-main dengan kuasa Tuhan. Itu loh men. Jadi kuasa Tuhan itu benar-benar ada jika kita ini benar-benar percaya sama Tuhan. Jadi mentang-mentang kau cowok itulah tidak bisa seperti itu waktu itu. Tapi dulu itu udah berapa tahun yang lalu saya pernah itu. Emang saya kepingin punya cewek itu, punya perempuan itu kepingin dekat sama saya waktu itu. Tapi dengan caraku seperti itu, ternyata tidak bisa itu. Nggak Tidak bisa. diridhoi oleh Tuhan. Tidak diridhoi sama Tuhan, tidak diridhoi. Nggak tahu kalau yang lain apa maksudnya di luar Tuhan itu gampang banget. Iya, waktu itu ya gampang banget. Ya Karena memang dia belum terima Yesus kali. iya. Apa itu belum terima Yesus. Nah, ini Kalau kita tanya Bapak kita dulu ini, Pak. Ini Masa Maria monitor. Ini bagaimana ini, Pak? Pak Stefanus main dukun ini. Ya, ini cerita lama ini. ya cerita-cerita aja ini kan. Kita cuma cerita. Aduh, aduh. Ya gimana Mbak Ana? Iya, ini main dukun ini. Padahal kan Tuhan bilang sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kan gitu. Ya, Kuatkan dan teguhkan hatimu kata Tuhan kan gitu. Janganlah takut dan gentar karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ini pernah main lah, dukun saya pun itu, iya. itu Mbak Ana, Mm. itu kan makanya keluar firman itu karena Allah tahu kita itu memang lemah. Iya. Jadi itu bukan suatu aib yang gimana. Allah sendiri dari awal tahu itu sehingga kita Iya, diperingatkan. iya betul Pak. Ya jauh. Dan bukti pertama itu Adam dan Hawa itu kan juga begitu gampang digoyah. Dan Iya. ketika mereka goyah, ya mereka bisa cari apa saja. Nah, kalau Pak Mm-mm. Stefanus pada zaman mudanya, ya perangkapnya di situ kan jembatan. Iya. Jadi itu sesuatu yang memang bukan menjadi gimana kan, kita jauh-jauh waktu sebelumnya sudah memang diperingatkan, dan itu yang mengingatkan Allah karena dia tahu kita bakal melewati hambatan itu. Allah mau kita menang, ya seperti itu. Iya, betul. Karena Allah itu kan selalu ada buat kita, kitanya aja ya Pak ya. Aduh, ya itulah manusia ya. Apalagi kalau kita nggak sering-sering baca Alkitab. Udah semakin di luar dari itu. Nah, ini ada lagi ayat di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini nih sebenarnya ayat ini kena dengan Pak Stefanus, saya jujur. Ayo, silakan. Ya. Oke, gimana itu tadi?
Nih dengerin ya. Ya, Ah, ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ingat nggak yang waktu sampai pernah cerita? Saya ke dukun buat buka usaha. Nah, Ini ayat ya nih. betul. Ini kembali kepada pribadi kita itu ya. Jadi kalau kita udah merasa bahwa Tuhan itu sebagai juru selamat kita, kenapa kita harus cari yang lain, istilah dukun-dukun itu segala untuk penglaris lah katakanlah gitu. Ya memang waktu itu mungkin iman saya agak-agak goyah atau gimana karena di diperhadapkan dengan keadaan. Jadi mungkin saya usaha ini supaya cepat dapat duit banyak itu bagaimana kan begitu. Nah di situ dengan berbagai cara saya ambil langkah yang tidak baik sebetulnya itu ya. Ternyata tidak bisa juga sih. Walaupun saya cari dukun untuk penglaris dalam usaha saya, ternyata nggak sesuai apa yang saya inginkan. Alias Tuhan tidak berkenan kalau saya masuk ke tempat itu. Jadi kembali saya kepada Tuhan, saya menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Gitu. Yang namanya manusia itu kadang-kadang ya seperti yang ya tadi katakan maunya instan gitu kan, tidak mau dari nol dulu begitu. Jadi itu menurut saya seperti itu. Jadi Iya, harus sabar lah gitu kan. iya betul betul. Karena kalau ya susah sih ya. Kadang-kadang kita bisa juga ngomong, sabar sabar. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa itu. Nah itu Kan gimana itu Pak Samaria? Kan kita kan selalu bilang sama teman, sabar, sabar. Tuh kalau ada masalah, yang sabar ya gitu. Terus dianya jawabnya gini, saya udah sabar, tapi aduh kenapa masih berkepanjangan. Nah itu kesalahannya dari mana tuh kalau kayak gitu? Kan memang lebih enak mengatakannya daripada melakukannya. Ya, terus coba kita lihat ya, jangankan ya bukan kita maksudnya membandingkan bahwa kita pasti gagal ya. Ya, peristiwa yang seperti inilah yang tadi sudah dicontohkan ya. Saul kan mengalami itu ketika dia memberikan persembahan ya, yang seharusnya itu kan dia tidak boleh, dia harus nunggu Samuel ya, Iya. dia harus nunggu. Nah, tapi karena itu musuh sudah dekat, jadi akhirnya apa? Yang membuatnya itu yang kita harus waspada itu sebenarnya pikiran kita, hati Oh kita. iya betul betul Kita Pak. berpikir itu musuh sudah dekat. Padahal Tuhan yang sudah mengetahui apa yang bakal terjadi, melihat itu musuh nggak akan pernah sampai. Karena misalnya kereta kudanya rodanya coplok. Kita nggak lihat, kita nggak tahu karena kita serba terbatas. Iya. Akhirnya kita mengambil kesimpulan sendiri dengan keterbatasan kita. Padahal sudah dikatakan, ya kita harus percaya. Rasa takut, pikiran itu yang paling dominan ya, macam Mbak Ana ya tadi, waduh kalau lama-lama dapat kerja begini kan celaka. Wah Iya. nanya dulu gitu kan. Betul Pak. Terus sebenarnya iblis itu tidak pernah bisa berbuat apapun, yang dia pengaruhi pertama itu hati dan pikiran. Ya itu kan bisa kita pelajarin bagaimana dialog awalnya antara iblis dengan Hawa. Iya. Dia kan yang dia coba pengaruh itu awalnya itu kan dengan pikiran yang kena. Habis itu
Nah, kita terjebak, harus mengakui bahwa akhirnya ya begitu sih Mbak Nak, sambil potongin ini dilanjut. Iya, nggak apa-apa, Pak. Santai aja. Iya ya, kalau dipikir sebenarnya ini seperti tadi itu ya, yang apa, cukupkanlah dirimu itu ya. Yang kan ada ayatnya ya. Hmm, gimana nih ya? Hmm, oh belum ya, belum ada. Nah ini ya, Ibrani tadi itu ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tapi ini ayat ini sebenarnya menegur saya juga sih, Pak. Kan Tuhan bilang cukupkanlah dirimu. Ya, saya itu orangnya juga apa sih kalau dipikir hmm, suka lihat barang gitu suka gitu maksudnya. Aduh, kayaknya ini bagus nih padahal di rumah udah punya. Giliran em, apa udah punya ini udah masa udah ada udah di rumah udah ada handset. Melihat lagi yang lebih bagusan kepengen nah itu sama aja kita tuh kayak orang rakus gitu jadi ya walaupun kita bisa beli padahal Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dan em, tapi itu sih ini ya cuman cerita saya nah kalau misalkan gini Pak eh kita tuh gajinya kan kecil gitu misalkan nih ya Pak ya contoh terus apa namanya zaman sekarang ya zaman sekarang ini kan orang tuh internet ya, handphone aja maunya yang Android. Nah itu untuk ukuran orang-orang yang lebih susah gitu ya. Itu mungkin sulit juga kali ya Pak. Gitu seperti kata Tuhan ini kan cukupkanlah dirimu. Nah anaknya ngelihat teman-temannya punya handphone Android. Terus yang kecil pengen apa gitu. Aduh, saya kadang-kadang mikir bagaimana mereka mengatakan ayat ini ya kalau mereka sendiri tidak praktekkan gitu loh. Itu kan semua harus dipraktekkan ya Pak ya. Nggak bisa kita cuman ngomong apalagi kita kayak tunjuk-tunjuk ke orang. Tuh ada ayatnya. Wah, itu sih sebenarnya salah. Ya Pak ya. Betul nggak Pak Samaria? Nggak boleh Iya, kita kayak gitu. eh, ya itu kan ada firman mengatakan, jangan sampai setelah kamu memberitakan, kamu sendiri ditolak. Mm-mm. Iya. Nah, akhirnya ya kita menjadi seperti orang Farisi. Orang Mm-mm. Farisi itu kan memang dia menyuruh, membebanin orang dengan berbagai ketentuan yang memang ada tertulis, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan. Namun dia mempergunakan itu semua untuk mendapatkan fasilitas lebih untuk kehidupannya sendiri. Dia dihormati, ya banyaklah fasilitas. Kan banyak juga nih orang senang kan, senang di apa akhirnya mendapat predikat-predikat tertentu, ya. Dan Iya. dia merasa nyaman, gitu ya, merasa nyaman dengan itu. Akhirnya ya, eh, ya contohnya begini aja, Mbak Ana. Ini sorry, Iya. ini kita aja ya. Ini Iya. jujur ya, kita ini kan mau lebih baik dan lebih baik. Iya. Nah, Betul Pak. Mbak Ana ini kan misalnya ini hari Minggu ini kan menyiapkan room kan betul. Betul. Nah, terus bisa saja kan ini berpikir wah saya sudah melayani Tuhan betul. Betul. Nah, tapi bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang di sekitar kita? Mm-mm. Apakah yang dimaksud tadi kita sudah memberikan pelayanan itu juga kita praktekkan dalam hidup, tidak zaman dalam room, Mm-mm. tidak Iya, betul Pak. zaman dalam ini diskusi. Misalnya tiba-tiba maaf nih anak majikan bla 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 ngomong, kita kesinggung, langsung marah. Nah, gimana? Padahal kita baru selesai nih membicarakan firman Tuhan. Nah, Iya. jebakannya, jebakan si jahatnya itu begitu.
Dia bilang, kamu kan sudah melayani, dianya saja itu yang keterlaluan. Nah, iblis itu tidak pernah, si jahat itu tidak pernah membiarkan kita tanpa dia ajak berdialog. Tapi dia selalu, nah ciri-cirinya berdialognya itu dia membawa bicaranya itu selalu akan membuat salah satu pihak menjadi pihak yang bersalah. Itu ciri utamanya. Jadi selalu dia mencarikan kambing hitam. Bukan kita. Oh itu kan begini. Oh itu kan semua salahnya itu di orang, bukan salah. Nah ketika itu sudah terjadi dalam pikiran kita, itu buat saya sih itu langsung kita tolak. Karena kasih itu tidak pernah menuding, kasih itu tidak pernah membela diri sendiri. Gitu Pak. Dilanjut. Oh iya. Nah ini ada di Roma 8 ayat 38. Saya baca dulu ya. Roma 8 ayat 38. Hari ini Ibu Lazarus tidak bisa ikut kita dikarenakan ada halangan. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah ini luar biasa nih ayatnya nih ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, jadi nggak pernah memisahkan kita dari segala hal apapun juga ya. Jadi kayak kita ini kalau seperti ini nih gini ya Pak ya, mungkin di saat kita mengalami penindasan gitu, mungkin seperti itu kali ya Pak dari ayat ini, karena kata kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah maupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Wah, luar biasa ini. Bagaimana Mas Bro, Pak Stefanus? Ayo, diskusi kita siang. Pak Stefanus, Ya. tidur ya? Kok enggak lah. Jam segini. Ayo diskusi kita di kafe Sema Adonai. Iya. Kalau saya ya untuk semua ini firman Tuhan ini kan kita semua punya catatan. Ini kalau saya baca di dalam Yesaya 45 ayat 5 itu. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Kecuali aku tidak ada Allah. Gitu. Ini penjelasan selanjutnya dalam kehidupan kita. Jadi hal ini firman Tuhan sudah mengatakan akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi semuanya itu saya percaya bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya ditanya kepada seseorang yang mengatakan seperti ini, berarti 100% ketika kamu menghadapi masalah, tidak ingin mencari orang lain untuk menyelamatkan kamu. Artinya, kamu 100% percaya kepada Tuhan. Iya. Karena firman Tuhan berkata, akulah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku, selain Tuhan. Akhirnya itu.
Jadi orang lain itu berkata seperti itu, berarti kamu nggak percaya dengan yang lain. Enggak, apapun yang terjadi, saya bilang waktu itu, sekali Yesus, saya tetap Yesus. Begitu. Karena di dalam Tuhan itu tidak segampang memutuskan untuk aku lo percaya Yesus. Aku tidak akan noleh ke kanan ke kiri atau ke depan belakang saya. Pokoknya satu sekali Yesus tetap. Tidak semudah itu kita memutuskan itu. Pasti ada sih orang-orang yang mau membelokkan itu pasti ada. Tapi kalau sebagai orang percaya punya komitmen bahwa Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan ikut dibawa di luar Yesus gitu. Intinya kita kan punya pegangan ayat firman Tuhan. Jadi Betul. ya, Nah, Pak Samaria, saya mau tanya ini nih. Kan tadi ayatnya itu, mana ya tadi itu? Saya jadi penasaran. Roma 8 ini, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah ini kalau menurut Pak Samaria ini apa ya, Mak? Kalau masa gini, kan kayak saya pernah dengar teman saya, keluarganya itu meninggalnya karena di nyawanya diserahin ke setan lah, ke iblis gitu ya. Nah kita itu sebagai orang Kristen yang percaya sama Tuhan, pasti enggak ya, enggak kena lah ya, maksudnya tidak dapatlah dipisahkan itu dengan Allah. Sudah jelas ayatnya. Tapi kenapa ada juga orang Kristen yang bisa dipisahkan dari Allah karena itu. Jadi maksudnya kayak nyawanya hilang dari kayak gituan gitu loh, dari orang yang mempersembahkan nyawanya. Itu bagaimana itu Pak? Itu sebenarnya bohong atau gimana itu Pak? Kan jelas-jelas Allah sendiri bilang tidak akan pernah ada yang memisahkan kita. Contohnya Ayub ya. Ayub aja walaupun dia kenal Tuhan tapi dia tidak belum menerima Yesus gitu ya. Belum menerima Allah kan gitu ya. Tapi dia tahu Allah itu gitu, tahu Allah. Siapa itu Allah itu Ayub tahu. Dan iblis saja waktu mau gangguin si Ayub, mau mencobai Ayub lah, minta izin dulu sama Allah. Dan Allah kan bilang jangan kau ambil dari dirinya ya gitu kan kalau nggak salah. Nah kalau misalkan orang Kristen sampai diambil itu kena ambil gitu ya dari sama iblis, itu bagaimana itu Pak? Apa karena mereka sudah ada menyerahkan dirinya, padahal dia juga tahu Allah itu pencemburu gitu. Allah kan cemburu, tidak mau diduakan kan gitu. Apa karena dia mungkin kurang kali ya apa firmannya, atau dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana itu Pak kalau kayak gitu Pak? Pak Samaria monitor. Oh ya, waduh, ini Berat ya? iya apa ini. Jadi gini, eh tapi enggak apa-apa ya. Nanti saya bawa kemana. Nggak apa-apa, ini kan kita diskusi Ya, santai. Ada Pak ya, Khalil juga. Shalom Pak Khalil. Ini suaranya mirip dengan Pak Ardi, Pak Samaria. ya. Jadi Ya, silakan. tolong diikutin aja gitu ya, Iya. supaya jangan
Gini, berkaitan yang pertama tadi, kok ada ya orang bisa seakan-akan nyawanya itu, kan begitu? Iya. Nah iya itu, bagaimana itu Nah, Pak? itu yang pertama, ya. Mm-mm. Gini, dalam ketentuan yang kita bisa pelajari, ya, kita pelajarin bahwa ketika terjadi satu pertempuran, satu peperangan, maka pihak yang kalah semua hartanya dirampas. Sampai di situ bisa ngerti nggak, Pak? Coba ulangin Pak, gimana? Nah, ada kayaknya semacam ketentuan. Setiap peperangan, pihak yang kalah, semua hartanya, kemuliaannya dirampas. Oh iya betul. Iya. Udah, Paham. itu ngerti ya? Iya. Nah, sekarang saya bawa ketika Tuhan Yesus dicobai, ya, ketika dicobain, iblis minta supaya Tuhan Yesus menyembah dia, betul? Betul. Dengan imbalan apa? Akan kuberikan kerajaan di bumi ini. Semua yang ada di bumi ini Mm-mm. itu akan Kuberikan. diberikan. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana iblis punya itu? Hmm, Apakah dia eh, bohong? enggak bohong. Nah, Karena jadi Adam ya, sudah ketika Adam waktu itu kan diberi mandat untuk menguasai dan mengelola bumi, ketika dia kalah, maka semuanya itu, mandatnya itu, kekuasaannya itu diambil oleh iblis. iblis. Iya Nah, betul. ya sampai di situ. Nah, Mm-mm. pertanyaannya, ketika kita sudah ditebus, semua kemenangan iblis yang diambil dari Adam itu diambil lagi sama Tuhan Kristus. Yesus. Mm-mm. Nah, semuanya itu sudah menjadi milik Kristus dan Kristus menyerahkannya kembali kepada anak-anaknya. Kan begitu? Iya, betul Pak. Nah, sekarang selama orang itu tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan, maka hal itu belum dikembalikan kepada orang tersebut. Tapi iblis sudah tidak punya kuasa. Nah, terjadi babak baru. Tiba-tiba ada orang bertuankan iblis kembali. Mm-mm. Dia malah Betul. datang kepada iblis. Maka iblis berkuasa lagi kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu yang menyerahkan diri secara sukarela. Kan Tuhan tidak memaksa. Dia hanya Iya. menawarkan, marilah kepadaku kalian yang berbeban berat dan Letih lesu. letih lesu. Mm. Aku akan memberikan Aku kelegaan kepadamu. iya. Buk yang kupasang ringan. Nah, itu kan tawaran ajakan. Wajib nggak? Maksudnya wajib gimana Pak? Harus tidak? Waktu Tuhan menawarkan itu harus nggak? Dipaksa nggak? Enggak. Pilihannya Enggak. sama kita. Nah, itu pilihan. Mm. Jadi ketika manusia itu tidak mau, ya maka tidak terjadilah kepadanya. Iya. Makanya banyak orang bilang, saudara misan kita bilang, enak ya kalian asal mengaku. Untuk mengaku itu nggak gampang. Itu Iya. butuh hikmat. Dan Mm-mm. tidak semua orang dengan akalnya saja bisa Mm. mengaku. Iya Nah, betul. terus yang terakhir tadi bilang, kenapa ada orang Kristen bisa kembali menyerahkan nyawanya? Nah, Kristen ini kan cuman label, Mbak Ana. Iya. Ya. Bisa jadi cuman KTP. Iya. Nah, jadi jangan terkecoh. Karena Mm-mm. kita sendiri sebenarnya tidak disuruh menyebarkan agama. Kita ini dibilang orang Kristen ya berkaitan dengan waktu zamannya dahulu itu dianggap sebagai pengikut Kristus. Kristus. Nah, sekarang di Indonesia syarat memenuhi administrasi karena kita harus Mm-mm. mencantumkan Iya. kita memiliki ideologi agama atau kepercayaan apa. Itu harus dicantumkan. Nah, tapi pada prinsipnya kita ini adalah orang yang mengikuti, meneladani Kristus dan yang punya kewajiban
beritakannya kepada semua. Jadi tidak ada Iya. jaminan kalau dia sudah di label jidatnya atau KTP-nya, nggak ada jaminan. Aduh, Iya, sudah ada nggak tanda, ada. Pak. Tanda-tanda. Ya oke, dilanjut. Dilanjut, saya mau mempersiangi ikan. Dilanjut. Iya, iya, Pak. Ini ada Pak Khalil ini. Pak Khalil, monitor. Pak Khalil ini nanti kalau nggak disapa-sapa nanti Pak Khalil monitor. Oh, Kak, saya izin mau belakang sebentar ya Kak ya. oh iya iya iya, iya. Ya, Silakan silakan. Aduh luar biasa ini, Wah temanya hari ini ya. Aku selalu ada untukmu. Wah luar biasa, keren banget Tuhan ini, benar. Gak pernah gitu tuh namanya jauh dari Tuhan ya. Gak pernah namanya Tuhan tuh meninggalkan kita. Cuman kitanya aja yang seolah-olah kita tuh merasa sendiri. Iya, Pak Khalil monitor. Aduh. Oh, nggak ada suaranya, nggak bisa dinyalain ya. Bro Trinity. Bro Nah, Trinity. iya nih. Nggak bisa ini, mic-nya kunci. Iya, sudah ini, sudah. Udah. Kenapa? Iya nih Pak, tadi temanya ini hari ini keren banget Pak. Apa tuh temanya? Baru masuk. Iya, suaranya Pak Khalil mirip temannya Pak Samaria tuh. Pak Ardi. Ya Pak Samaria. Alhamdulillah. Udah bilang. Alhamdulillah. Nih kata Yesus, Ah, aku selalu ada untukmu. Wah keren banget ya. Amin. Nih, Iya, di Ibrani 13 ayat 5. iya Karena betul. Allah telah berjanji aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Betul, Dan betul. aku sekali-kali tidak akan apa ini? Aku tidak aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keren Betul. banget ya Pak Iya ya. betul. Karena ini kan pencurahan Roh Kudus. Iya, Nah, makanya kan sudah dikirim, dia selalu ada buat kita. Apalagi, kan jelas itu. iya, betul. Nah, itu pencurahan Roh Kudus, sudah Roh Kudus ada sama kita, ya nggak pernah meninggal, kita yang suka meninggalkan dia. Suka mencuekin dia malah. Nah itu makanya Pak, Gitu. cuekin dalam arti giliran kita berdoa ya Pak ya, contohnya ya. Maunya Tuhan mendengarkan kita. Giliran Tuhan mau ngomong udah. Iya kan sudah ada pencurahan Roh Kudus sudah ada sama kita, kita suka mencuekin dia, itu masalahnya di situ. Iya. Hmm. Nah, Iya. itulah manusia. Iya. Lebih suka dengan hal-hal yang. Nah, ini ada lagi nih Pak. Di Yosua ayat 1, pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Nah ini benar nih ya. Ih temanya kok pas banget ya Pak ya. Benar. Siapa yang memilih Joshua itu? Maksudnya ayat ini, ayat Yosua ini. Ya Joshua 1 ayat 9 itu. Saya Pak, semuanya saya. Oh bagus berarti. Itu waktu aku dibaptis itu ayatnya. Oh. Ayat baptis. Nah itu makanya hari ini Bapak masuk ya Pak. Keren. Iya, jangan kecut dan tawar hati sebab itu mengenai ini tadi gue tambahin aja kata Pak Samaria tadi. Kematian kita itu kan yang mencabut nyawa kita itu kan siapa yang cabut nyawa kita? Enggak sih, itu kan kalau kita menyerahkan diri ke iblis gitu ya Pak. Berarti iblis apa gimana? Nah gitu, jadi kayak mencabut nyawa kita sebenarnya kan Tuhan semuanya.
Iya, Perlu betul. dicabutnya. Pada saat kita mati itu, kalau kita nggak pengikut Yesus, pada saat itulah nyawa kita diambil oleh si iblis itu. Arwah kita itu diambil iblis. Tapi yang percaya sama Yesus itu yang lari ke Firdaus. Hmm. Gitu. Itu dia. Nah, kalau misalkan gini Pak, kan Contohnya gini, lebih clear-nya waktu Yesus disalib itu, dia kan hanya yang sebelah kanannya aja dibilang, kau akan bersama aku di Firdaus, yang sebelah kiri kan enggak. Pada iya saat ini dia betul, lari ke alam maut gitu. iya betul Pak. Jadi pemisahannya di situ. Jadi ada perebutan arwah itu pada saat mati itu ada perebutan arwah. Yang percaya kepada Yesus lari ke Firdaus, yang enggak lari ke Ke alam maut, iblis ya. ke Hades, ke Hades. Tapi Gitu. saya nggak mau apa kayak gitu Pak. Nah itu dia perpisahan yang ketika ke tempat Pak Samaria tadi. Iya, Gitu. betul. Tapi itu tuh gini ya Pak, maksudnya kan kalau apa itu kayak kita menyerahkan diri ke iblis itu kan, emang kan itu segala sesuatunya kita itu udah Tuhan yang ambil nyawa kita kan gitu ya. Nah, Iya Pak. eh, kalau misalkan gini, tapi kalau saya berpikirnya begini ya Pak ya, eh, saya percaya nyawa kita itu di tangan Tuhan kan gitu. Karena kan sudah jelas ya ayatnya, apa namanya, apa sih kayak pencuri itu datang untuk membunuh. Iya. Nah itu kan termasuk juga ya, karena kan kita Iya. bukan kita mengartikan bahwa Yesus itu seperti pencuri, bukan, tetapi Iya. maut, maksudnya kan maut gitu Iya, ya. datangnya itu Mm, maksudnya. Kedatangannya iya, kayak begitu. iya. Kan gini Pak, kalau misalkan kayak orang ketabrak mobil gitu ya, itu Iya. kan bukan karena ini ya, bukan karena dia ada perjanjian sama iblis, tapi memang sudah waktunya. Mungkin Iya. seperti itu juga ya Pak ya. Jadi Itu orang, cara Tuhan mengambil dia kan bermacam-macam. Ada iya, melalui sakit, macam-macam itu caranya. mm, Itu bukan ada perjanjian, caranya itu. Cara dia meninggal itu aja berbeda-beda setiap orang. iya. Tapi saya pernah dengar gini loh Pak, hati-hati di kamar mandi. Itu tuh banyak eh, malaikat pencabut nyawa katanya. Aduh itu gimana itu Pak, masa Enggak. masa keluar apa itu orang ngomong kayak gitu kan, itu kan nggak mungkin. Enggak, itu kan memang karena kamar mandi itu licin pertama. Iya, itu aja. Nggak ada juga atau kecuali dia mau melihara hantu ya rumahnya punya iblis mungkin, tapi kalau rumah kita bersih nggak ada itu. Iya betul. Jadi lebih hati-hati lagi itu ya, supaya jangan nggak terpeleset. Iya, iya jangan terpeleset lah. Itu nggak, Berarti itu hanya terpeleset karena licin, tapi memang banyak orang jatuh begitu di kamar mandi itu. hmm, Banyak orang terjadi begitu itu kemarin karena licin aja. iya, Ada. nyalahin setan ya Pak ya. Iya, itu cara Tuhan menjemput nyawa manusia kan beda-beda. Mm-mm. Iya. Jadi, aduh, ada aja. Bagus ya Pak, Yosua 1 ya, ayat 9 ini ya. Iya, Wah, itu. Iya. ayat favorit Bapak ya. Iya, betul. Nah, Pak, ini di Ibrani 13 ayat 5. Apa tuh isinya? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayatnya keren banget ya. Jadi perkataan Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Tapi manusia banyak sekali yang apa ya? Contoh aja kayak orang mau naik jabatan, agamanya ditinggalin, Ya itu. ditukar. Aduh, banyak Kan itu sudah ya. bilang tadi, kita Banyak sudah contoh dicurahkan, kita kan sudah dicurahkan Roh Kudus ya Pak ya. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Nah, kitanya yang sering melupakan itu.
Itu yang terjadi itu di situ. Nah, yang menghujat itu hampir sama dengan begitu, itu menghujat Roh Kudus. Sudah tahu dia punya Roh Kudus, dia masih seolah-olah nggak ada punya Roh Kudus gitu. Itu yang paling nggak bisa menghujat Roh Kudus kan dosa yang tidak terampuni. Iya, betul. Nah, itu dia. Kita sudah dicurahkan Roh Kudus, saat ini Roh Kudus sadar dari diri kita sadar. Nah, kita coba-coba melawan itu. Nah, itu dia. Coba aja lah perhatikan orang yang pindah ya, orang pindah agama dia dari Kristen ke ilah-ilah lain yang dia sembah. Lihatin aja akhir hidupnya, apakah dia bagus-bagus saja. Carilah contoh, saudara atau teman, coba perhatikan. Ini nyata ini. Iya, betul Pak. Coba siapapun dia itu di akhir-akhir hidupnya. Jadi kita udah fix gitu. Kalau itu sih saya pernah, ya bukan pernah ya, saya memang lihat sendiri sih Pak. Memang ya nggak ngomong kosong, memang kenyataan. Itu teman saya itu dia punya ponakan. Teman saya kan pendeta. Jadi waktu ponakannya mau menikah dia sempat bilang, kalau kamu baca itu tuh nanti kamu akan tahu apa yang terjadi gitu loh. Kamu sudah siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kamu kan gitu. Jadi mungkin sebagai tandanya dia hanya mengingatkan gitu kali ya Pak ya. Iya, Nah, betul. pas ponakannya mungkin karena udah cinta apa gimana ya. Kan kata orang kan cinta itu buta gitu. Iya, iya. Nah, terus dia dia menikah lah. Ya saya lihat itu orang itu ponakannya teman saya tuh menikah, ya suaminya nggak ada kerjaan. Katanya dia orang kaya, tapi orang kaya kan bukan punya dia, punya siapa? eh, Orang tuanya kan gitu. Nah, terus sudah gitu apa namanya? Dia ternyata suaminya tuh kayak narkoba lah gitu. Aduh, kata saya kasihan sekali. Jadi sering dipukul kadang-kadang. Kata saya, aduh Tuhan, kenapa ya? Itulah mungkin resiko. Bukan kita ngomong jelek ya, tapi memang realitanya kita sudah lihat Iya, gitu loh. betul itu. Saya sering ngalamin itu, saya bilang kawan-kawan saya juga begitu. Hati-hati, kalau pindah oleh oke aja ya. Dia agama Kristen, kalau pindah itu ya berarti dia nyembah ilah-ilah lain. Iya, Itu aja definisinya. resikonya berat sebenarnya. Jangan main-main. Kemarin ini ya, ini terjadi ya kemarin lah. Jadi kemarin hari Sabtu ya. Hari Iya. Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Hari Rabu ada kita lah area doa di sana di Semarang, di bawah gunung itu jalan apa ya, nama gudang apa saya lupa, di lereng gunung sana ya, arah ke Salatiga sana. Nah, ada satu keluarga, jadi ini bapaknya udah meninggal, ibunya dia punya anak 4 ya. Nah, anak yang ketiga keempat sama ibunya minta dibaptis masuk Kristen. Jadi anak pertama kedua tuh tidak. Nah, setelah dibaptis itu anak pertamanya marah, anak pertama anak kedua marah, dipanggil orang sekampung. Kemarin kritis itu, dipanggil orang sekampung. Jadi kita adalah teman kita di sana, kontak, akhirnya bisa diselamatkan lah mereka itu. Rumahnya sempat dibakar. Masa anak pertama anak kedua tuh nggak setuju ibu dan adik-adiknya masuk Kristen itu. Nah, itu termasuk dalam doa kita lah kemarin. Akhirnya tadi pagi saya tanya bagaimana perkembangannya. Udah ditanganin. Jadi mereka udah diungsikan, ibu sama anaknya nomor 3, nomor 4 itu udah diungsikan. Tinggal di sana ya anak pertama kedua itu udah sempat rame. Jadi satu kampung tuh udah mau mukulin dia. Untung cepat datang polisi. Ngeri ya.
Kayak gitu. Kemarin udah saya cerita juga sama Kodek. Jadi doa Hmm, kita lah Kodek. Ternyata tadi pagi saya dengar sudah diselamatkan mereka, sudah keluar dari kampung itu. Memang iya sih sebenarnya banyak juga kesaksian dari Hmm. teman-teman kita ya Pak ya, kayak dia Hmm. terima Yesus juga gitu. Saya dulu pernah ada satu teman saya juga di sini. Jadi dia cowoknya itu Kristen. Hmm. Nah akhirnya dia apa ke gereja ikut sama cowoknya. Terus keluarga dari cowoknya setuju. Nah akhirnya waktu dia berangkat ke sini ya ke Hong Kong, dia sempat cerita sama saya. Sebenarnya saya takut loh Bu katanya. Karena daerah dia kan daerah pulau di Jawa itu kata dia Oh. mayoritas kan agama seberang itu ya, agamanya dia itu yang dulu. Nah karena ada satu keluarga orang Kristen katanya di kampungnya itu nggak boleh uh, boleh tinggal di situ, tetapi kalau ada yang meninggal dari keluarga itu dikuburnya nggak boleh di kampung itu, harus di luar dari kampung itu. Nah terlalu fanatik lah gitu ya. Jadi karena itu dia mikir gini, saya takut juga sih Bu sebenarnya sama keluarga saya karena belum ada yang tahu kalau saya ikut Tuhan Yesus kata gitu. Terus saya bilang gini Pak, kata saya ya tetap kamu berdoa, itu adalah pergumulan kamu karena itu di kampungmu kata saya gitu. Ya kita sih tetap dukung doa, tapi itu pergumulanmu juga kata saya. Eh, dan kamu juga nggak usah takut apa yang akan terjadi di kemudian hari karena kita kan nggak tahu, betul nggak Pak? Jadi tetap kita berdoa kata saya gitu, berharap sama Tuhan yang terbaik. Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Jadi apalagi kamu sudah terima Yesus sebagai juru selamatnya, masa iya sih Tuhan mau meninggalkan kita? Istilahnya kita belum terima Tuhan Yesus saja, Tuhan sudah menghapus dosa kita di kayu salib. Betul nggak Pak? Kan Tuhan di kayu salib bukan untuk orang Kristen aja kan gitu, Iya. tapi untuk semua. Ya harus berhikmat lah kalau pulang kampung, dia berhikmat lah. Iya. Soalnya orang-orang kampung itu mereka ada hukumnya di ada apa mereka di kitab mereka tuh. Jadi kalau masuk tuh harus dibunuh. Itu. Nah, kata di kitab mereka tuh kan dibunuh, makanya mereka tuh makanya mereka berani sama orang tua sama siapapun dianggap itu. Gitu. Makanya ikut Tuhan Yesus tuh sangat luar biasa dan enak banget. Iya Pak ya. Karena dia itu nggak pernah kasih hal-hal yang mengerikan. Iyalah, segala sesuatunya itu dipermudah, cuman kitanya yang mempersulit. Gitu ya Pak ya. Iya. Nggak pernah Tuhan mempersulit. Seperti saya ini sebetulnya hidup dengan kesendirian saya ini juga perjuangan juga. Iya betul Pak. Gimana Pak ceritanya Pak? Iya, beberapa hari yang lalu itu ya kebetulan saya kan sendirian ya. Ini tapi Iya. saya hubungan sama perempuan itu dia Muslim gitu kan. Jadi kalau sampean kepingin istilahnya berkeluarga sama saya, sampean harus ikut saya gitu kan. Iya. Ya aku minta maaf kalau hal kepercayaan itu saya nggak bisa diganggu gugat walaupun saya dulu dari situ. Masa saya mau sekarang mau masuk lagi ke situ nggak mungkin lah, saya bilang gitu kan. Lalu dia ngomong seperti ini ke saya. Sebenarnya saya
ambil komitmen itu misalnya saya nggak jadi sama sampean, saya tidak akan nikah lagi. Lah kenapa? Saya bilang gitu. Karena aku udah terlanjur suka sama sampean. Tapi kenapa sampean nggak mau ikut saya? Kalau masalah kepercayaan itu pribadi orang masing-masing yang punya. Kalau saya jujur aja, sekali Yesus tetap Yesus saja, saya bilang gitu. Karena Yesus itu sudah menyelamatkan saya yang pertama ya, di dalam keluarga saya. Tidak ada yang percaya di lain Yesus, saya bilang gitu. Oh gitu, iya, jujur aja. Lalu dia ngomong banyak-banyak, aku lu punya kerjaan buat sampean. Loh Tuhan saya itu loh, lebih banyak kerjaan yang harus yang diberikan kepada saya itu. Untuk kerjaan itu tidak hanya di tempatnya sampean aja, saya bilang gitu. Tapi saya harus lewat. Jadi intinya dia itu kepingin saya keluar dari Kristus. Kristen, ya Kristus. Iya. Jadi saya biarpun saya sendiri ya, saya tidak akan itu. Makanya ya kebetulan saya ini punya teman itu kok di luar Kristen itu kebanyakan. Jadi saya bergumul. Itu tantangan itu Pak, tantangan Iya. semua itu Bapak dihadapin dengan tantangan terus. Iya betul itu. Saya enggak, walaupun ini kan makanya saya lebih giat lagi lah untuk bersekutu dengan Tuhan itu. Betul. Iya, ini. Karena kita udah lihat Pak, yang segala kejadian-kejadian yang ada di hidup ini, Bapak mungkin dua agama yang Bapak jalani, Bapak mungkin udah bisa membandingkan. Iya kan? Udah bisa mana yang terbanding, yang mana dan pelajaran-pelajaran. Apalagi kalau Bapak baca tuh hadis-hadis semua, Bapak bandingkan aja. Bapak akan menemukan itu semuanya. Seperti yang Kak Wisa bilang tadi, benar kan Pak? Kalau dia udah pindah keluar agama itu, si Pak Syukur juga bilang gitu. Kalau nggak dibunuh ya nanti kita berkurang dong katanya. Di TikTok kan ada tuh. Saya lihat juga di hadisnya ada memang harus dibunuh. Berarti kalau ikut sebelah itu harus dibunuh. Waduh. Iya, jadi kalau kita pindah dari Muslim ke Kristen, ya harus dibunuh tuh. Nggak boleh pindah dia. Terus sekali tetap pindah, tetap gitu. Nggak boleh. Oh, pantesan. Iya. Bapak ini tahu deh Pak ya, ada hadisnya Pak ya? Nggak tahu deh itu Pak. Nggak tahu ya. Walaupun dulunya di pesantren tapi ini apa di sebelah desa saya itu kan ada masjid. Waktu itu ajarannya itu seperti ini ya. Waktu itu ketika pemuda masjid itu ambil punya orang Kristen, itu pahalanya besar sekali, kata dia gitu. Nggak togut ya, istilahnya nggak togut. Iya. Habis itu saya kan kenal sama ketua masjid itu yang namanya Pak Parmijin itu begini. Kamu kan orang Kristen. Iya, memang kenapa? Ini bukan punya sampean. Ini gara-gara mau ambil buah nangka itu loh, matang di sebelah masjid itu ada. Itu panjat aja dia, langsung dipanjat diambil gitu loh. Itu bukan punyamu loh ya. Ini punya orang itu. Ini punya orang Kristen. Kalau saya ambil punya orang Kristen itu, pahalanya itu lebih besar sekali katanya dia gitu. Loh, ini mencuri kok. Punya pahala gimana sih? Saya bilang gitu. Iya benar seperti itu pengertian dia. Mereka nggak pernah diajarkan dengan benar Pak. Jadi kita susah. Iya. Contoh mereka sudah didoktrin dari kecil bahwa orang Kristen itu mempunyai 3 Tuhan. Dari mana kita orang Kristen punya 3 Tuhan? Kan nggak pernah terjadi. Tapi mereka tuh percaya ada di Maryam itu. Iya. Jadi begitu. Jadi kita bilang ya kita nggak bisa bilang apa, itu kan imam kepercayaan mereka. Nah kalau iman percaya kita kan ada fakta sejarahnya apa?
Kan begitu. Kita punya fakta contoh Yesus itu memang disalibkan kok mati dan Iya. dikuburkan. Mm-mm. Itu kan fakta sejarah. Nggak usah lah Betul. lihat di Alkitab, lihat aja ada di Talmud orang Yahudi ataupun dilihat di catatan sejarah. Josephus, Eusebius itu di tahun 100 dia, tahun 96. Nah, dia udah menyatakan oh, itu sejarawan Romawi. Nyatakan memang ada pada saat itu orang yang disalibkan dan mati, dikuburkan, mayatnya nggak ada, hilang katanya. Itu. Hmm. Gitu dibilang. Dan bangkit katanya. Dan mereka mempercayai itu semua. Itu kan fakta-fakta sejarah. Jadi bukan hanya satu orang, ada 5 sejarawan tuh mencatat. Jadi kita udah cukup tutup Alkitab, kita baca buku sejarah, sejarahnya begitu gitu. Nah mereka ada nggak dalam kitab sejarah? Kan nggak ada. Itu muncul kepercayaan itu ada abad ke-300 ke 400. Itu mulai apokripo muncul, kalau nggak salah Alturia tuh atau Thomas yang mengatakan bahwa itu tidak bangkit. Oh. Gitu. Ya dia langsung ke surga. Nah itu yang mereka kutip. Nah itu kan bukan fakta sejarah. Thomas saja meninggal tahun berapa? Kok ditemukan abad ke-400 gitu. Padahal Thomas kan abad pertama dia. Sebelum Muhammad. Nah yang kayak begitu. Jadi kita bisa lihat dari sejarah, catatan sejarah. Nah kalau ini kita jelaskan mereka ngotot. Iya. Nah kalau satu aja sudah salah, berarti sudah nggak benar itu kitab kan gitu. Betul lah Pak. Iya. Kalau kita kan jelas. Nah, kalau kita kan memang kita nggak jelas tuh kenapa bilang karena orang Kristennya yang menjelaskan nggak benar, nggak mengerti karena dia belum belajar. Coba lihat di TikTok itu, bukan nggak ada jawaban, kita ada jawaban semua di Alkitab. Iya, betul. Hanya orang Kristennya nggak bisa menjawab. Oh. Contoh gini, ketika ditanya siapakah yang membunuh Tuhan Yesus, yang mematikan Tuhan Yesus itu siapa? Nah, ketika Kristen ditanya itu, Kristen nggak tahu. Oh gitu. Iya, jadi kan sakitnya di sini. Nah, kalau kita baca di sini, ya kita belajar dari sejarah ya. Kalau kita belajar dari Alkitab aja, kalau kita orang dia baca Alkitab, dia akan ketahuan itu siapa. Nah, di Pengkhotbah 8 ayat 8 itu yang mencabut nyawa manusia itu semuanya adalah Allah itu, Bapa itu sendiri. Iya, betul. Itu Yesus itu sendiri gitu. Nah, itu yang mencabut. Tetapi kalau Yesus beda. Dia menyerahkan dirinya sendiri, menyerahkan nyawa sendiri. Iya, bukan Dia dicabut tapi menyerahkan. menyerahkan. Nah, yang kayak begini kita harus jelaskan sama mereka-mereka itu yang begini maksud saya. Nah, orang kita banyak kan nggak bisa menjelaskan. Jadi seolah-olah bodoh di dalam perdebatan ya, atau apa-apa. Nah, itu dia akibatnya di situ. Karena kurang belajar. Nah, itu. Nah, kita kan banyak belajar. Kalau kita banyak belajar, kita banyak bakal mengerti gitu. Iya. Jadi kita karena ketidakmengertian kita, jadi pas berdebat seolah-olah kita nggak tahu dia itu bagaimana gitu. Kita kan tahu semua gitu sebenarnya. Yesus bukan dia itu, tapi dia menyerahkan dirinya. Karena ayat Alkitabnya itu ada. Bukan nggak ada ayat Alkitab semuanya. Ada semuanya ayat Alkitab saat dia mati. Betul. Jelas ya Pak ya. Jelas. Jadi ada. Karena kita nggak bisa, karena Alkitab itu tebal dan banyak. Nah, kita kan nggak mengerti semua dan kita pun beda dengan mereka. Kita nggak diajarkan untuk menghafal karena nggak mungkin itu hafal. Nanti udah ada bentuk buku, ngapain kita hafal? Kan logikanya gitu. Iya. Udah ada bentuk buku, ngapain dihafal setebal gitu? Iya, iya. Dihafal kalau nggak ingat gimana Pak? Apa nggak tahu artinya? Ini saya punya satu teman pemuda ini. Aduh, ini udah terlanjur, dia udah meninggal. Ceritanya begini, dia itu pacaran waktu itu bukan orang Kristen. Ya, pemuda ini bukan orang Kristen. Dan dia Kristen aktif ke gereja pemudanya itu. Aku juga ikut ke pemuda itu waktu itu. Sayang sekali pemuda ini
nggak mau banyak berpikir tentang kehidupan sama-sama pemuda itu bagaimana. Dia sering sharing ke saya itu begini. Sebenarnya saya suka Mas sama dia, tapi saya suruh masuk ke dia. Nah, terus kamu gimana? Aku nggak mau sih. Nah, kamu ya sudah lah, ditinggal aja. Tapi aku sayang banget sama dia. Kalau kamu sayang banget, berdoa aja lah sama Tuhan supaya Tuhan itu jamah dia bisa ikut kamu. Bilang gitu waktu. Singkat cerita, pemuda ini tanpa berpikir panjang, ya, karena dia suka banget sama perempuan itu, sorenya itu masih ngobrol sama saya yang pemudanya ini. Terus pagi saya dengar berita itu dia udah gantung diri mati itu. Hah? Iya, Tapi gantung kenapa? diri. Aduh, Kenapa dia gantung diri? Tolak gantung apa diri. cinta ditolak gitu maksudnya? Enggak, karena Terus? gini, karena dia itu suka sama perempuan itu, Kak, ya. Hmm. Ya, karena dia nggak mau masuk ke agamanya dia, ya. Daripada aku masuk di dia dan aku tidak bisa melupakan dia, lebih baik aku mati gitu loh ceritanya. Ya ampun. Ya mati beneran ini. Berarti Jadi dunianya dia sebatas nah, tali gantung. iya, lah seperti itu. Aduh, aku kasihan banget aku lihat pas ke rumah dukanya itu. Ini pemuda ini bagaimana? Ini terus ini menurut Bapak gimana ini ya, orang mati, orang anak Tuhan mati bunuh diri ini di hadapan Tuhan bagaimana ini menurut? Ya, Sebetulnya ini masuk neraka lah dia. iya yang jelas kan itu. Enggak, karena apa yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini kan dia menjalan motor kayak model si apa nama yang apa itu Tuhan Yesus tuh jadi lupa, Judas Iskariot itu kan kayak begitu juga. Banyak diperdebatkan orang. Enggak, dia pasti masuk ini. Semua pendeta pasti mengatakan dia masuk neraka. Kecuali orang hyper grace ya. Iya. Itu iya, semua orang masuk surga karena penebusan Yesus hanya sekali. Dia berpikir gitu. Ada aliran-aliran gitu juga. Jadi Ada. waktu itu pemakaman ibu gembalanya itu ini mau didoakan bagaimana? Kalau dia kan benar-benar membunuh diri kayak gitu. Kalau Aturannya kita kan orang mati kita kan nggak didoakan, Pak. Yang didoakan tuh orang hidupnya, Pak. Iya kan. Waktu itu kan gini. Jadi Pak Ibu Pendetanya begini. Ditanya sama salah satu jemaat, Bu, kalau begini bagaimana Mas Andri ini masuk surga atau masuk neraka? Ibu gembalanya belum jawab, yang lain, ya jelas masuk neraka lah kayak gitu. Jadi pendetanya juga bingung ini kan. Aduh, Pendetanya bukannya bingung, ya bingung itu belum kan dijawab, karena udah ada yang jawab. iya, belum dijawab udah dijawab jemaatnya gitu. Udah tahu kan masuk neraka, nggak mungkin masuk surga. Sayang sekali. Jadi sorenya itu saya masih ngobrol sama dia, malam itu Mas sharing-sharing. Mungkin Paginya itu cintanya ditolak kali sama ya perempuan. nggak tahu cerita yang sesungguhnya bagaimana itu. Ya mungkin ditolak karena dia nggak mau ikut dia gitu kira-kira. Kok semudah itu gitu loh Mas, ambil keputusan itu segampang itu. Nggak bisa menikah dengan dia, udahlah gantung diri aja gitu. Emangnya terus nanti di sana dapat 72 bidadari apa? Iya Pak. Waktu aja 24 jam ya Bu ya. Waktu aja 24 jam ya. Iya. Satu hari itu 24 jam, kalau kali 2 berarti 48 jam. Nah. Bagaimana waktunya itu dengan 72? Saya pernah Pak. Oh ini kita jadi ngomongin sebelah nih, nggak apa-apa deh. Selingan juga, namanya juga Cafe Sema Adonai. Nah, saya pernah juga Pak, ada komentar-komentar gitu ya. Terus saya sempat itu orang ngeyel gitu kan. Jadi saya bilang gini,
aduh kasihan amat kamu ya, nanti kalau sudah mati istri kamu dipoligami sama kamu di sana. Kata saya gitu. Terus kata dia, kamu tuh jangan sembarangan ngomong ya. Terus saya bilang lah, saya jawab lagi, lah buktinya kalian bakal dapat 72 bidadari. Itu kan benar-benar dapat, kata saya gitu. Berarti benar-benar kamu poligami dia, kasihan. Udah mati dipoligami lagi. Saya gitu. Dia marah. Aduh. Memang puji Tuhan lah kalau kita ini istilahnya apa punya Allah yang hidup gitu ya. Jadi benar-benar ada untuk kita. Apalagi kalau misalkan kita butuh sesuatu ya Pak. Kadang-kadang Tuhan itu gimana ya kalau menurut saya gini loh, kayak kita tuh butuh sesuatu misalkan gitu ya. Butuh sesuatunya kayaknya mepet. Tapi ya contoh kayak begini. Misalkan, aduh nggak ada internet lagi, mana mau live, aduh gimana ya gitu kan. Terus sampai udah harinya itu apa nggak ada internet, nggak ada pulsa lah, kita nggak ada duit misalkan gitu kan. Tapi kita bilang, aduh Tuhan tolong, kalau memang ini harus terjadi ya udahlah, tapi kalau Tuhan berkehendak pasti ini apa disediakan kan gitu ya. Itu sampai sudah mau waktunya, itu belum juga ada pulsa masuk. Giliran pas teng, udah mau mulai, ada pulsa masuk. Nah itu kadang-kadang Tuhan itu ini ya Pak ya, apa gimana ya, kadang-kadang saya suka mikir, aduh Tuhan ini apa ya, eh, bikin orang, bikin kita itu apa ya, kayak nggak percaya, ya apa sih, apa bikin kita nggak sabaran, karena memang Tuhan itu kan nggak mungkin kita minta langsung dikasih, itu kan nggak mungkin. Nah, itu kadang-kadang Tuhan itu wah luar biasa. Itulah Allah kita ya, Allah yang hidup. Iya Kak, cerita seperti itu sebetulnya kalau kita rasakan itu cerita apa seperti itu. Ini pernah terjadi kemarin itu saya itu. Beberapa hari ini HP enggak ada paketan ini. Saya kalau keluar udah mati HP kan. Iseng-iseng saya ikut audisi itu nyanyi di Semule itu kan. Ternyata saya dapat nomor gitu. Saya nggak mikir. Habis itu kemarin sore itu di HP saya ada paketan masuk itu 40.000. Aduh puji Tuhan. Berarti saya padahal ini aku jujur saja waktu untuk beli jatah paketan itu belum ada duit. Karena masih ada yang yang didahulukan gitu loh. Jadi 40.000 itu kemarin itu saya dapat nomor katanya. Jadi ikut audisi apa itu nyanyi di Semule itu. Aku puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya bilang gitu. Tahu, ngerti kebutuhan saya. Ini dalam hal kecil ya. Dalam hal kecil aja seperti itu. Apalagi Tuhan itu kalau saya lebih semangat lagi untuk dekat kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan Tuhan itu akan memberi yang terbaik lagi. Saya keluar dulu ya, telepon masuk sebentar. Oh iya Pak. Iya. Iya, dilanjut. Mas Bro, silakan Iya. dilanjut. Emang Jadi, benar sih. Jadi kemarin itu ceritanya kan saya ikut itu kan enggak sengaja juga sih. Saya cuman ikut doang. Nah, jadi kalau harapan untuk menang saya enggak. Jadi paling tidak ya itu tadi tiba-tiba kok oh iya dapat nomor ternyata. Puji Tuhan dapat pulsa lumayan lah segitu. Iya, luar Saya, biasa ya. iya. Ternyata yang tidak kita pikirkan, tapi Jadi ada. doa saya apa yang mata belum tampak, telinga belum mendengar, dari hati belum terbit itu loh benar-benar terjadi itu. Saya bisa menikmati. Amin.
Pak Samaria masih monitor kah? Dilanjut, Nana. Iya, memang kalau dipikir ya, apa Allah kita itu Allah yang hidup yang selalu ada buat kita. Tapi kitanya yang sering bikin kecewa, nggak sadar, nggak sadar Tuhan. Iya, Kayak ini apa namanya? eh kita itu apa ya? Kalau kalau menurut aku ya, Tuhan itu selalu ada untuk menegur kita, memulihkan kita, melakukan hal-hal yang belum kita ngerti. Contohnya dia melalui Roh Kudus ya kan, untuk iya. menguatkan. Uh, Makanya kalau bilang Tuhan itu jauh ya salah, padahal kita yang jauh Oh, sama sama Tuhan kan, betul nggak? iya. Hmm, Tuhan itu ya, Tuhan itu selalu ada dalam hati kita itu. iya. Sejauh doa itu ya, tidak banyakkan di dalam doa itu. Saya selalu itu saja. Jadi biasanya loh ya orang itu kalau masih bisa ada yang diandalkan itu untuk percaya sepenuhnya itu memang sulit banget. Ini contoh saya sendiri aja. Hmm. Ketika masih ada apa-apa itulah istilahnya. Kepingin ini bisa langsung instan beli atau bagaimana. Tapi ketika benar-benar kita menghadapi sesuatu yang membuat hati manusia itu khawatir, itu benar-benar terjadi itu, saya ini benar-benar mengalami. Jadi, oh iya, Tuhan itu ternyata ya, Tuhan itu tidak jauh dari saya. Tidak pernah jauh dari saya. Apa yang menjadi kerinduan saya atau keinginan saya itu Tuhan itu ngerti sebelum saya ngomong sama Tuhan. Jadi percaya aja. Ini uh, hari Minggu ini tadi ke gereja itu banyak. Saya ini ditarik ke sana, misalkan ke sini gitu, sama Pak Pendetanya gitu Kak tadi. Oh. Uh, Semalam saya ditelepon pendeta yang satunya kan. Terus sebelum sebelum semalam itu kemarin itu saya udah diomongin sama ibu pendeta, ibu gembala saya itu gini. Pak Stefanus besok hadir ya, karena gini, besok ada pelayanan dari kota, dari luar kota gitu kan. Habis itu nanti Pak Stefanus bisa ambil pelayanan karena yang main ini musik, yang satunya nggak masuk gitu. Terus yang satu, Bapak Gembala yang satunya ngomong telepon ke saya, besok masuk ya pagi jam 8. Aduh, minta maaf Om, saya besok pelayanan di gereja GPD Ision, saya bilang gitu kan. Lu Bapak kan udah lama nggak ke gereja sini. Iya Om, saya juga ibadah loh, walaupun saya nggak ke gereja Om, saya bilang gitu. Ternyata tadi itu ada berkat tersendiri di situ. Ya saya bukan gimana ya. Ini berkat benar-benar berkat tidak saya sangka itu. Itu. Jadi di situ saya tadi ketemu tamunya itu bawa oleh-oleh gitu kan. Padahal semua jemaat enggak ngerti ini. Kalau ada apa itu tamunya ini akan bawa sesuatu. Nah dari situ di samping dapat apa itu kostum khusus pemain musik itu ada amplop gitulah dari tamu itu. Nah disitulah
ucapan syukur saya kepada Tuhan itu sesuatu yang tak terduga lagi itu Kak, terjadi, saya nikmati itu Kak. Jadi saya ngikut aja sama Tuhan. Maunya Tuhan bagaimana sih? Maunya Tuhan itu bagaimana? Saya suruh setia aja. Memang saya udah lama Kak, nggak ke gereja itu. Ya udah lama. Dan di situ saya selalu diiming-imingi apa ya? Maksudnya ditawar-tawarin pelayanan ini, pelayanan itu gitu. Supaya saya mau masuk ke gereja lagi. Dan aku kan sudah ngomong sama kakak, aku kepingin kembali sama Tuhan itu, kembali rajin lagi ibadah, kan saya udah bilang gitu. Iya, betul. Jadi ya memang kalau saya boleh ceritakan, saya kembali menyerahkan hidup saya ini, tinggal berapa lama sih kalau saya dipercaya 70 tahun, begitu kan. Jadi sisa waktu ini saya belajar untuk menggunakannya itu sebaik mungkin, semampu saya kan gitu. Dalam firman Tuhan ya 70, kalau kuat ya 80 itu bonus katanya gitu kata firman Tuhan. Betul, betul. Bonus dari Tuhan. Jadi saya harap Tuhan itu selalu mengasihi. Itu aja. Tuhan Ya. selalu mengasihi, nggak perlu sampai mengharap. Itu Iya. selalu terjadi. Iya. Tuh. Aduh. Ini kita sudah di penghujung waktu ini. Oh udah ya. Iya, Udah jam sudah 2 2 jam. 2 jam. Oh iya, Pak Samaria monitor ada closingnya nggak? Silakan. Lanjut closingnya, Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Amin. Ya. Ya, oke, kita akhiri ya. Saya minta nanti Pak Samaria berdoa bisa. Ya baik. Nah, bentar ya. Saya bacain dulu ya. Di Mazmur 139 ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terus ini kita baca closingnya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu hadir di mana-mana, sehingga kita tidak dapat lari dari hadapannya. Oleh sebab itu, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Saat hidup kita mengalami persoalan, ingatlah bahwa Yesus mengetahui semuanya dan Ia selalu ada bagi kita. Ia adalah Immanuel yang selalu beserta dengan kita di dalam situasi apapun dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Saat kita mengalami masalah, Tuhan selalu memberikan kekuatan sehingga kita tetap dapat bertahan dalam setiap masalah. Tuhan bahkan memberikan penghiburan juga bagi kita. Percayalah bahwa setiap persoalan yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Jangan pernah tawar hati. Yesus selalu siap memberikan pertolongannya bagi kita. Tuhan selalu ada saat kita mengalami kegagalan dan Ia tidak akan membiarkan kita mengalami keterpurukan. Namun akan mengangkat hidup kita yang berikutnya saat kita mengalami keberhasilan. Percayalah bahwa itu bukan karena usaha kita semata, namun karena anugerah Tuhan, sehingga kita mampu memperoleh semua itu. Ingatlah bahwa semuanya itu bukan karena kekuatan kita, sebab kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dan bersyukur senantiasa. Begitu pula saat kita sedih, Tuhan selalu ada memberikan penghiburan, sehingga kita dapat merasakan sukacita dan kedamaian. Jadi, jangan pernah merasa sendiri
dan larut dalam kesedihan, sebab Yesus selalu bersama kita. Kita dapat membohongi manusia, namun kita tidak dapat membohongi Tuhan, sebab Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, kita harus dapat menjaga apa yang kita perbuat supaya kita berkenan di hadapannya. Karena Tuhan selalu ada bagi kita. Kita tidak perlu khawatir. Percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia dan pasti akan ada kemenangan. Amin. Baik, kita tutup dalam doa. Ya, Saya Mbak Ana, persilakan. Ya, ada siapa aja kita di room? semuanya ada, tapi mereka tidak hanya menyimak. Jadi Ya saya nggak tahu namanya, ya sudah, nggak apa-apa. iya. Yuk kita bersatu dalam doa. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan di kehidupan kami. Terkhusus Bapa, di siang hari ini setelah kami beribadah, kami kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau maha hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang Kau janjikan, kami peringati dan kami sudah rasakan dalam kehidupan kami. Dengan sepenuh hati, kami bersepakat kembali Bapa, mengucapkan terima kasih. Puji syukur kami kepadamu yang selalu menuntun kami, untuk kami selalu boleh diperbaharui budi kami, sehingga kami boleh melihat dan mengetahui apa yang Kau kehendaki dalam hidup. Karena demikianlah kebenarannya, rohlah yang menyingkapkan sehingga kami boleh mengerti dan memahami tentang kehendak dan isi hati. Bapak, terima kasih buat percakapan kami di siang hari ini. Kami boleh memperkatakan kebenaran bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena roh yang membimbing kehidupan kami. Kalau siang hari ini Bapak, kami boleh kembali diteguhkan, kami boleh diingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau Allah yang Maha Hadir. Biarlah itu menjadi satu pegangan yang tidak pernah lagi kami lepas. Dalam keadaan bagaimanapun kami selalu berharap dan percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami, dan bersama Engkau kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapak juga buat room-room yang boleh dipakai untuk menyatakan kebenaran. Kami lepaskan berkat, kiranya room-room ini boleh semakin dipakai hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Bapak. Siang ke sore ini kami juga akan kembali beraktivitas. Kami menyerahkan keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu, karena hakikatnya kami adalah milik-Mu. Jadilah kehendak-Mu sesuai rancangan dan ketetapan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samaria, terima kasih Pak Stefanus. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih buat yang nonton acara kita pada setiap hari Minggu ini ya. Di mana setiap hari Minggu kita selalu ada ya, selalu hadir di Cafe Sema Adonai jam 12 siang. Jangan lupa untuk nextnya minggu yang akan datang kita selalu hadir ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, selamat hari happy. Ya. Terima kasih. Shalom, shalom. Shalom. Bro Trinity, shalom.